sini kan karena diundang toh. Dia kasih tunjuk kenapa kita so ada. Tapi kan tidak mencapai 5 skala, tidak. DP kekuatan tidak tembus di 5. Itu yang datang kemarin itu baru setengah, enggak sampai 1 DP kekuatan. Itu pun so kayak merinding saya lihat. Bayangkan pohon daun kelor besar begini DP batang, saudara. Besar begini, so besar begini DP batang, tak cabut dan DP akar-akar, saudara. Haleluya. Dia putar, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dia putar Bapak Ibu, putar-putar itu angin saya lihat. Seng semua terbang. Anjing, bebek, ayam, pokoknya mengeluarkan suara yang tidak lazim. Ya, tanda pertanda bahwa alam ini tidak sedang baik-baik saja. Haleluya. Bagaimana diundang dia toh? Jadi dia diundang, dia mampir dulu ke kota kita. Yang mengundangnya, dia bakal kasih salam. Napa kita angin? So datang. Angin, tolong kasih kabar. Parbeta rindu dia di sana. Datang dia gara-gara diundang lewat WhatsApp, saudara. Kita bercanda-canda di sini, di dunia nyata kelihatan efeknya, saudara. Datang dulu dia di kota kita. Bakase perkenalkan diri napa kita. Padahal itu baru setengah loh kekuatannya. Kalau so masuk di 5, aduh. So Milton itu, saudara. Kalau masuk di Milton 5, kekuatan masuk di 5, itu 5 mega lintang selatan hantam 5 bujur timur. Jadi dari sana dulu baru dia hantam di timur. Itu artinya gitu. Perbandingan alam roh kan beda sama alam nyata toh. Cuma alam nyata ini lihat efeknya. Ya, Pangeran Ilahi kan undang itu si Milton, tapi kan yang datangnya ini dia cuma perkenalkan diri. Dia belum mau datang yang 5 itu. Di kota lain nanti katanya mendaratnya. Dia hanya cuma bakal tahu, ini saya angin, so datang ini angin kenangan. Ya, sebelum angin itu datang, aku so pergi duluan. Haleluya. So melarikan diri cari tempat persembunyian kita yang aman. Haleluya. Masing-masing kita cari tempat persembunyian yang aman. Ular-ular saja beludak. Ahli parisi kita, setan-setan semua coba cari tempat perlindungan dorang. Yang dorang kasih keluar itu robot. Dorang sebagai tanah, sebagai tender-tender di bawah tanah, sobat tanam diri, saudara. Ongkang-ongkang kaki di tanah, dalam tanah dong, so ongkang-ongkang kaki, so ada wanita penghibur, segala macam hiburan, dorang so siapkan supaya kan tidak bete, tidak galau. Dorang dalam tanah tidak bete, tidak galau. Ya, dorang buat itu dalam tanah itu seperti di atas tanah. Nah, seperti itu. Jadi kita anak-anak Tuhan pintar-pintar lah, pakai hikmat Tuhan, doa, puasa, cari perlindungan di mana? Di mana yang aman? Kalau Milton datang bagaimana aman? Jangan Milton bawa satu kota, DP penduduk semua Milton bawa itu. Tiba-tiba datang, adakah kita alat pendeteksinya Milton? Kalau Milton datang tiba-tiba konde sapu habis, DP bawa Anda kasih mendarat di laut, bagaimana? Tuh banyak berdoa, sujud, berpuasa, baca firman Tuhan supaya tahu di mana kita tempat berlindung. Jangan kasak kusuk geruduk habis pergi di sana, aduh kayaknya tidak serak no tempat ini, cari lagi yang baru. Harus satu tujuan ya. Kalau Bapak Ibu sudah berdoa, Tuhan tunjukkan lari ke kota A, lari ke kota B, lari ke kota C. Pergilah langsung pergi situ. Oh, mantapkan hati, jangan terombang-ambing. Habis lari ke kota A, bagaimana ini perasaan kemarin saya berdoa, saya dengar suara Tuhan itu mengatakan, saya harus lari ke kota ini. Pas lari di kota ini, ternyata yang saya temui setan. Yang saya temui setan di sana. Akhirnya balik lagi toh, balik lagi. Di mana sebenarnya Tuhan? Yang Tuhan mau ini yang saya mau tempati. Berarti doa Anda itu belum afdol. Ya, yang jawab itu siapa, kasihan? Makanya saya yang suruh itu Anda ke sana itu siapa? Makanya puasa dulu minimal 1 bulan. Baca firman, tanya baik-baik. Jangan so pergi di kota A, balik ulang lagi. Terakhir habis duit Anda.
Pergi lagi, aduh kayaknya belum seret no, belum seret di hati ini no. Saya lihat DP situasi, saya lihat DP orang, DP model-model orang yang di sini. DP model-model penghuni di sini, so aneh-aneh. Mempelai Tuhan, saya mau ajari Anda ya, jangan melihat situasi dengan mata jasmani Anda, ya. Anda lihat toh, Anda semua mengungsi nih kan di satu kota atau di satu pegunungan. Terus di situ ada beberapa orang. Terus Anda lihat dengan mata jasmani Anda, aduh, DP penghuni lagi aneh-aneh begini. Kenapa Tuhan tempatkan kita di sini? Tuhan suruh kita di sini. Ah, kayaknya tak salah ini. Lebih baik kita pulang lagi. Kadang kan manusia begitu. Ada di tesnya Bapak Ibu. Nah, makanya mempelai Tuhan bilang begini, harus betul-betul digumuli, ya. Kalau Bapak Ibu punya iman, Bapak Ibu tetap bertahan di rumahmu, Bapak Ibu tidak kemana-mana, ya silakan, itu iman Bapak Ibu, bertahanlah sampai ya gitulah kuasa Tuhan bekerja. Bertahanlah kalau Bapak Ibu kuat di kota di mana, di tempat tinggal Bapak Ibu. Nah, kalau lagi Bapak Ibu bergumul, saya mau lari tidak aman ini di tempat kediaman saya. Saya terjepit dengan sistem ular-ular ini, dengan sistem kadal-kadal ini. Saya mau lari kemana Tuhan? Perlu puasa, minta hikmat Tuhan, petunjuk. Ya, nggak ada yang nyuruh ngungsi, pada ngungsi sendiri. Mereka terbawa roh, ya. Roh yang membawa mereka untuk diproses, diuji proses. Dan Bapak Ibu lihat aku lihat lagi di pengungsian itu, aduh, DP penghuni, DP model begini, lebih baik kita kasih tinggal. Ah, ndak tahan saya, ndak betah. Nah, itu susah lagi Bapak Ibu ya. King of the Kings, panggilan praktek. Anak Tuhan Yesus, ampuni saya ya. Penuh penderitaan loh ngungsi itu. Ada yang pikul kayu. Haleluya. Digodok sama malaikat. Saya tidak tahu Bapak Ibu, saya tidak tahu kejadian pasti tapi saya dengar dari cerita. Aduh, saya bukan mentertawakan ya, tapi lucu ya, karena lucu saya tertawa ini. Bayangkan mempelai tengah malam pikul kayu. Pikul kayu, dapat rasa itu Tuhan Yesus pikul kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jadi mempelai Tuhan dapat rasa kasihan. Tuhan Yesus pikul kayu salib, kayu besi ini yang dipikul lah. Yang dipikul ini para wanita-wanita cantik dan seksi gemoy. Haleluya. So pada siap-siap koper buat ngungsi. Semua melari. King of the Kings, Tuhan Yesus Kristus ya tahu. Ya, ibu-ibu yang mengungsi itu melarikan dia, berarti dia semua menderita dalam kehidupan rumah tangganya, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, melarikan diri semua dengan koper. Menyambut Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus batengger? Di gunung mana Tuhan Yesus batengger? Di situ sama mempelai Tuhan, istri-istri yang tersolimi, istri-istri yang sengsara, menderita. Sengsaramu, Engkau yang mengerti. Air mataku mengalir dalam kirbat-Mu, oh Tuhan, penuhiku dengan kuasa-Mu. Oma, jangan Oma tuduh-tuduh dodol mereka mempelai.
Oma, jangan begitu, Oma. Yang mengungsi itu, kalau Oma tidak menderita dalam pernikahan, Oma santai-santai saja di rumah, toh. Hmm, itu kasihan istri-istri mempelai Tuhan yang menderita dalam pernikahannya. Itu Bapak Ibu langsung cepat-cepat ambil kompor. Ya, karena mereka terbawa dengan suasana hati, insting. Ya. Dengan insting, saudaraku, ya. Jangan Oma bilang dodol, ya. Kalau pernikahan, saudaraku, ya, tunggu mempelai. Kalau pernikahan bahagia, tentu orang tidak lari, saudaraku, ya, dengan kompor, tidak. Kalau pernikahan mereka bahagia, tentu mereka tidak bawa lari dengan kompor kalau Tuhan Yesus datang. Mengungsi. Kan yang sudah terancam nyawa, bahaya. Itulah yang mengungsi. Ngapain kalau bahagia-bahagia dalam rumah tangga, ngapain lari? Ya. Tuhan Yesus ungsikan mempelainya yang paling menderita, yang paling terzolimi. Haleluya. Ya, seperti itu. Mereka takut mati. Tidak juga. Haleluya. Supaya siap-siap ke pengungsi itu. King of the Kings, malaikat Tuhan Yesus Kristus itu membawa mempelainya yang paling tersolimi, yang nyawanya sudah diunjuk tanduk, itu yang diungsikan, dilarikan. Kalau mempelai yang lain itu rohnya berasa kan, karena mereka sudah menderita dengan hidup dengan suaminya. Nah, kesempatan ini Tuhan Yesus datang, rohnya ya, feelingnya saudaraku, ya, menderita, udah kita lari mengungsi di hutan. Satu kali dengan teman-teman sefrekuensi. Ruang jodoh di atas gunung. Jadi mereka mencari jodoh dengan apa? Yang sefrekuensi. Karena apa? Mereka dengan teman di dunia nyata ini kan tidak sefrekuensi. Ya. Dia bilang kode name Alpha dan Omega itu Tuhan Yesus Kristus. Pasangan kita mengamuk, tidak bisa terima. Dasar kau gila, sinting, memang error, penyesat kau. Tersesat, sesat kau, hanya dimaki-maki, diusir-usir, hanya pergilah. Hanya apa? Pergi pikul salib di atas gunung. Tidak gampang itu. Oma kira gampang? Tidak gampang itu. Seperti itu. Jadi mereka merasakan, ya, Tuhan Yesus pikul salib 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Ya, nyata mereka rasakan, ya, bukan main beratnya kayu itu, hujan-hujan lagi, kasihan. Ini ibu-ibu loh, saking cintanya kepada Tuhan, ya terbukti kan. Tuh saking menderitanya pernikahan, karena pernikahan di dunia ini ada dua. Kau menikah dapat apa? Surga, ya puji Tuhan. Kau kalau menikah bahagia, suamimu sayang, istrimu sayang, puji Tuhan, haleluya, praise the Lord. Apa yang kau lakukan didukung oleh suamimu atau istrimu, haleluya, puji Tuhan, praise the Lord, itu bonus bagimu, saudara. Tapi kan banyak yang menikah ini dapatnya neraka di dunia ini, saudara. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan datang menyatakan dirinya, kemuliaan Tuhan sudah yakin sah mereka rasakan. Mau pikul salib hujan-hujan, mau apa, mereka sanggup, semangat, ya, walaupun menderita. Saudaraku, ya. Kenapa Bu Juli? Aduh, lucu sekali Bu Juli bilang, kemudian bawa koper buat nyari pasangan baru di pegunungan. Kenapa? Dorang kan takut untuk terang-terangan mengganti pasangannya hidup di dunia ini. So menderita, saudara. So menderita, kasihan. Bagaimana ini? Coba.
kesempatan Tuhan Yesus datang, ganti pasangan hidup yang sefrekuensi. Malaikat Tuhan bertemu dengan malaikat Tuhan yang bercahaya-cahaya, bersinar-sinar. Pasangan hidup di dunia coba. Coba lihat itu cicak. Langsung kasih tanda tuh kode betul. Apa yang mempelai bilang ini betul loh. Kamu kira tidak betul? Bilang nih mempelai penyesat. Mempelai mau gosok ricang ini pemulu. Betul ini ya, ini yang mempelai bilang ini realita sayang. Ngapain menikah dengan pasangan yang tidak sefrekuensi? Menderita saudara. Ngapain menikah dengan pasangan yang hanya setiap hari menghina kita, menghakimi kita, menghujat kita, bahkan membunuh kita. Apa-apa yang kita miliki semuanya dijual. Ngapain? Banyak yang seperti saya, banyak yang seperti ibu-ibu yang lain. Ngapain disiksa tersolimi? Pas dong kesempatan Tuhan Yesus datang, langsung bacigi kalaper, ambil kopor lari. Kalau masih dapat pikir ambil kopor. Kalau sudah ada ambil kopor cuma baju di badan lari no. Yang penting bebas. Di pengungsian ngakunya belum punya anak. Masih single Aduh, haleluya. Ngapain tersiksa? Kecuali Bapak Ibu punya pasangan hidup yang menyupport, sayang, hidup bahagia. Kan di dunia ini kan ada dua pernikahan ya. Ada kita mendapatkan kebahagiaan surga dunia ya, puji Tuhan bagi Anda yang memiliki pernikahan surga dunia, yang pasangan Anda itu setia, romantis, bahagia, dia jamin makan hidup Anda. Sebagai istri loh ini, kalau kita sebagai ibu-ibu, itu patut diapresiasi, dikasih good. Punya suami, punya takut akan Tuhan, good. Itu perlu diapresiasi. Ya. Perlu disyukuri, saudaraku. Kan banyak pernikahan kita ini di dunia ini, saudara, penuh dengan air mata darah. So air mata darah, so dengan tulang-tulang badara, nyawa pun ingin dilucutinya. Haleluya. Jangan sampai kayak gitu, saudaraku. Ya. Oma bilang tidak ada pasangan hidup yang setia, jarang. Oma so makan asam garam kehidupan. Oma karena Oma so jadi penatua di gereja, majelis di gereja. So banyak kasus yang Oma tangani. Oma? Jarang loh dibilang ada pasangan hidup yang setia, semuanya selingkuh rata-rata. Jadi kalau Anda punya pasangan hidup yang setia, yang sayang Anda, ya puji Tuhan, praise the Lord 12 kali. Benar sekali mempelai, kata Oma ya. Sobatnya makan asam garam kehidupan. Oma sobatnya batangani kasus per kasus. Ya kalau macam di gereja itu kan ada penyusunan tata anunya, ada majelis, ada hamba Tuhan, apa semuanya. Saya pekerja apa? Cuma kasih damai saja orang yang berselingkuh. Jemaat ini banyak DP kasus berselingkuh, habis mau urus kasus yang satu, belum selesai yang satu, so ada kasus yang satu sampai tengah-tengah malam. Oh, haleluya. Jadi bersyukurlah Anda kalau punya pasangan yang baik, yang menyupport Anda. Ya, kalau kehidupan rumah tangga saya kan Bapak Ibu sudah tahu, saya kan publikasikan untuk menjadi suatu pandangan bagi Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu tidak makan fitnah. Fitnah dunia ini banyak sekali yang jatuh kepada saya. Saya mengklarifikasi semuanya ini, apa sesungguhnya yang terjadi. Kan dunia meminta klarifikasi dari saya. Nah, dunia minta ya. Sudah so lewat
Apa perbedaan ini perjanjian lama dengan perjanjian baru? Bukan Ida, Suraida. Sudah selewat itu, perjanjian lama sudah lewat, perjanjian baru sudah lewat. Saya tidak bahas itu lagi. Ya, saya bahasnya di kerajaan 1000 tahun damai. Saya sudah ada di kerajaan 1000 tahun damai. Banyak memori saya yang sudah hilang, amnesia. Ada yang masih bahas apa perbedaan itu hamba-hamba Tuhan yang ada tertinggal di Antikris. Itu tanya saja kepada mereka yang ada bertugas di Antikris 666. Banyak memori saya, banyak yang sudah amnesia. Amnesia, harap maklum. Pembicara pada saat ini yang sedang live amnesia, saudara. Banyak memori saya yang sudah terhapus, apalagi memori-memori kepahitan, memori-memori segala macam yang ada di perjanjian baru, yang ada di zaman anugerah, semuanya sudah terhapus. Terhapus, saudara. Saya sudah ada di kerajaan 1000 tahun. Saya sudah ada di kerajaan 1000 tahun damai. Jadi yang saya bahas kerajaan 1000 tahun damai, bukan zaman anugerah. Yang sekarang ini yang saya bahas kerajaan 1000 tahun damai dan Antikris 666. Karena yang sekarang ini berdiri dari 3 tahun yang lalu itu adalah kerajaan 1000 tahun damai dan kerajaan Antikris 666. Barcode New World Order. The New World Order. Satu sistem dunia, satu agama dunia, satu mata uang dunia, satu pemerintahan dunia. 666 Antikris dan kerajaan 1000 tahun damai yang dipimpin langsung oleh King of the Kings, Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega. Nah, ini room kerajaan 1000 tahun damai. Anda mau bertanya tentang tanya kepada hamba-hamba Tuhan yang masih bertugas di Antikris. Mereka akan tahu. Karena mereka belum masuk di 1000 tahun damai, mereka masih berputar di kerajaan damai, di kerajaan anugerah, belas kasihan ya. Kita sudah jauh melangkah Bapak Ibu ya. Iya, Anda tidak tahu ya, Saudara Ida, Antikris itu bisa ketemu di mana, Mbak? Itu di 66 New World Order. Sekarang sudah berdiri. Pakai mata uangnya sistem tunggal, barcode 3 sudut. Nah, itu Antikris. Masa Anda tidak tahu? Jadi di dunia ini sudah ada dua kerajaan 1000 tahun damai. Tuhan Yesus Kristus dipimpin oleh King of the Kings langsung, pakai dimensi roh dan kebenaran. Dan kerajaan duniawi. Masih awam Mbak aku ini. Oh iya, orang awam toh. Anda seorang birawati kah? Bukan. Saudara Novan, bukan. Saya evangelis, penginjil jalanan. Banyak yang belum tahu ya, Antikris itu apa. Nah, Antikris itu adalah sistem binatang. Jadi mereka memakai sistem binatang dan pola kehidupannya adalah pola Sodom dan Gomora. Jadi yang ditekankan di situ adalah LGBT, lesbian, homoseksual, dan kelainan-kelainan seks. Manusia berhubungan dengan binatang, binatang berhubungan dengan manusia. Nah, itu adalah kekejian di mata Tuhan. Pasti akan kena murka Tuhan. Terus, pakai mata uang, satu mata uang tunggal yaitu digital. Digital barcode. Agama satu. Makanya dunia Antikris itu disebut dengan New World Order. The New World Order. Iya, Antikris itu apakah termasuk Illuminati? Iya. Antikris itu Illuminati, setan. Jadi setan itu dibuang ke bumi, makanya dia berkuasa dari dulu sampai sekarang. Jadi bumi ini adalah neraka sesungguhnya. Jadi kalau kita melihat bangunan, kita melihat apa gemerlapnya dunia ini hanyalah tipu-tipu dayanya setan.
Dia ambil dengan teknologi, lampu-lampu supaya manusia itu terbuai dengan hawa nafsu, dengan segala macam kesombongan, keserakahan. Nah, terus dunia ini sebenarnya neraka sesungguhnya. Pada waktu Tuhan nanti, Tuhan akan ubahkan dunia ini adalah neraka sesungguhnya. Gimana dunia itu menjadi neraka sesungguhnya? Semua gunung Merapi akan meletus. Kan di bawah gunung ini, di bawah tanah ini kan api semua. Jadi pada waktu Tuhan nanti kerajaan 1000 tahun damai berlangsung 1.100.000.000.000 tahun. Di firman Tuhan ini tertulis ini alam roh 1000 tahun. Tapi waktu dunia ini kan jalannya lambat. Jadi waktu perhitungan dunia itu bukan 1000 tahun, tetapi 1.001.000.000.000 tahun. Jadi lama sekali. Iblis itu akan dihukum dulu. Nah, berlangsunglah kerajaan 1000 tahun damai di muka bumi ini. Itu dipimpin langsung oleh King of the Kings, Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus Kristus. Antikris itu apakah termasuk Illuminati? Iya. Oh, tidak yang tadi ini ya. Pesan yang tadi. Iya, mereka berkuasa saudaraku ya. Mereka sudah diberikan kuasa. Mempelai lihat itu di tahun 2019. Ya, Tuhan Bapak Surgawi itu memberikan kuasa kepada setan itu sampai suaranya itu jempreng-jempreng ya. Mereka sangat bersuka cita. Mereka sudah ambil kendali dunia ini, tapi tidak lama. Tidak lama. Tuh hanya lihatlah saja ke depan ya. Waktu itu berjalan ya, tidak lama. Kejatuhannya ya sudah nyata Bapak Ibu, sudah di depan mata. Nah, jadi ketika kerajaan setan itu berkuasa, dulu itu namanya, memang setiap zaman kan diganti-ganti. Dulu Romawi, sekarang Vatikan. Nah, itu kan dia pertama loh, yang awal loh. Makanya mereka bangga, karena Lucifer itu kan dibuang ke bumi ini, dia yang awal Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu hanya dikelo-kelo saja bahasanya. Dulu pemerintahan Romawi, yang salibkan Tuhan Yesus itu yang tidak senang dengan Tuhan kan, pemerintahan Romawi saudara. Dia bekerja dengan ahli kitab, ahli Taurat. Makanya ahli kitab, ahli Taurat ini cucu buyutnya ini, keturunan ular beludak yang pakai otak ini, bangga-bangga dengan otak itu kan dikecam oleh Tuhan. Jangan pakai otak, harus pakai iman. Kalau hidup itu pakai iman. Kalau pakai otak, Anda melihat dulu baru percaya. Tapi kalau pakai iman, Anda percaya dulu baru melihat, saudara. Itu perbedaannya. Manusia ya. Anda termasuk manusia beriman atau manusia berlogika. Itu aja. Nah, terus kalau Anda manusia berlogika, Anda itu akan perhatikan, wow, saya ini sudah begini. Wow, pencapaian saya luar biasa. Saya harus dihormati, saya harus jadi haus pujian, haus sanjungan, haus harta. Sudah ada harta, tidak ada puas-puasnya, suka hina orang, suka menyepelekan orang. Nah, itu kan sudah setan. Keangkuhan diri ada. Lucifer itu kan sombong Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus tahu, Lucifer itu sombong loh. Lucifer itu sombong. Jadi kalau Anda sombong, Anda angkuh hati, berarti Anda anaknya setan. Anaknya Lucifer. Ya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku takut akan masa depanku, jikalau Tuhan sertaku. Baik, takkan kau meninggalkanku. Bapak Ibu bakomen, Bapak Ibu bakomen, apa yang Bapak Ibu mau tanya ya? Kita saling bicara dua arah saudaraku ya. Jadi seperti itu saudaraku ya. Saya tidak pernah membenci siapapun, saya hanya menyuarakan kebenaran. Kalau Anda sudah tersesat, bertobatlah saudaraku ya.
Yang saya suarakan adalah kebenaran. Saya tidak pernah menyerang siapa, tidak. Apalagi menyerang agama A, B, C. Saya hanya menyuarakan kebenaran. Ya kalau Anda tersinggung ya bertobat, no. Memang itulah kebenaran. Tidak usah menutup mata. Tidak usah menutup mata dengan kebenaran. Tidak usah benci dengan kebenaran. Ya Anda harus terbuka mata Anda, terbuka jiwa Anda, terbuka hati Anda, terbuka telinga Anda untuk mendengarkan kebenaran. Kebenaran tetaplah kebenaran. Ya walaupun mungkin Anda baru tahu di akhir ini, ya itulah kebenaran yang terbuka untuk Anda. Bersyukurlah Anda mendengarkan kebenaran itu sebelum terlambat. Tersinggung ya bertobat. Kalau Anda tersinggung ya bertobat. Jangan menyerang-nyerang kebenaran. Bertobat saudara. Ya, kan masih ada waktu. Anda masih hidup sebagai manusia, kan Anda masih ada waktu untuk bertobat, bukan? Coba lihat saya, Anda serang-serang saya, Anda hina-hina saya, fitnah-fitnah saya. Bukan saya semakin bercahaya. Semakin bercahaya toh. Anda punya enggak cahaya seperti ini? Ini cahaya kemuliaan Tuhan loh. Cahaya hati nur, hati nuranimu. Indah, cantik apa tidak? Saya mau satu dunia hina-hina saya, mau satu dunia bilang saya apa, yang penting saya berjalan dengan Tuhan. Saya tahu saya ada di relnya Tuhan. Walaupun saya hidup menderita, saya apa dunia mau bilang, saya tetap ada di relnya Tuhan. Saya melakukan kehendak Tuhan. Saya taat, saya setia, saya rendah hati. Bukannya saya mau pamer kepada saudara, ini kesaksian loh. Coba dari dulu sampai sekarang orang mau bilang apa saya? Apakah saya membalas orang itu dengan hinaan? Orang mau bilang apa saya? Tanya saya kepada oma-oma yang sudah tua-tua ini ya. Tuhan ambil mereka dari gereja-gereja. Ya Tuhan keluarkan orang-orang yang dewasa-dewasa imannya. Tuhan ambil semua mempelainya yang pelaku-pelaku firman Tuhan. Taat. Makanya mereka tidak goyah imannya. Mau dihantam apa kek tidak goyah saudara. Karena mereka taat saudara. Sama kayak saya orang mau bilang apa, tanya. Mereka masih hidup saudara. Orang mau fitnah saya, mau hina saya cuma diam saudara. Kalau saya sudah tidak tahan ya, itu ego diri saya yang sakit. Saya mengeluarkan air mata, ya wajar kan manusia. Kalau terlalu disakiti terus kan pasti kita menangis saudara. Kecuali Anda tidak punya perasaan manusia ya pasti Anda happy-happy aja di situ. Ya kalau kita masih manusia kan ada kan hatinya kita ini sakit ya, menangis. Pasti kita akan mengeluarkan air mata saudara. Tapi Kak, apakah saya pernah membalas penghinaan dengan penghinaan, cacian dengan cacian, makian dengan makian, fitnah dengan fitnah? Tidak saudara. Saya cuma bilang terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus memberkati. Walaupun di pipi saya ini penuh dengan air mata. Saya bilang terima kasih ya. Hanya itu yang bisa saya ucapkan. Karena saya tidak mau mulut saya ini saya pakai untuk cacian, makian, hina dibalas hinaan, cacian dibalas cacian. Saya kan anak Tuhan. Nah seperti itu saudaraku ya. Anda mau fitnah saya, mau hina saya, mau kata saya A sampai Z, adakah pernah saya membalas? Cari tahu tuh orang yang paling dekat-dekat dengan saya, pengikut saya. Pengikut mempelai dari 4 tahun yang lalu, adakah saya baku balas mereka di grup-grup WhatsApp, di tele, di mana, adakah? Tidak, saya hanya diam. Dorang mau tendang saya, mau kasih keluar saya diam. Saya yang penting punya Tuhan. Saya sudah punya Tuhan, saya milik Tuhan, saya tahu saya milik Tuhan, saya kepunyaan Tuhan. Ya, itu saja yang saya banggakan. Ya. Blokir juga nggak ada guna juga. Apa ini ya? Jadi seperti itu saudaraku ya. Jadi kita tidak balas cacian dengan cacian, makian dengan makian, hinaan dengan hinaan. Walaupun kita ada kita punya nyali, kita kan tidak takut. Malaikat Tuhan, anak Tuhan itu kan tidak
tidak ada rasa ketakutan. Tapi bagaimana kita cara mengekang lidah kita, cara kita menguasai diri kita, cara kita tidak berdosa dengan mulut kita. Diam saudara, walaupun hati kita terkadang tergores, sakit-sakit. Nah, tapi kita minta kekuatan, Tuhan tolong saya. Nah, jeruk manis, Bucan Mirfa, makin difitnah makin banyak berkat. Disayang Tuhan Yesus Kristus. Iya, Bucan, iya kan? Berkat makan minum ada terus. Tuhan berkati saya berkat makan minum. Ya, sampai berkat uang untuk kontrak rumah 17 juta saudaraku ya. Padahal tidak ada tabungan sepeser pun di ATM saya, Bapak Ibu saudaraku. Tuhan cukupkan semuanya pas, Bapak Ibu semuanya. Mau sewa mobil, mau angkat-angkat barang. Ya. Sewa mobil pun tidak, dikasih pinjam teman. Mobilnya awal-awalnya saya berpikirkan kemarin mau sewa mobil 1 hari 250.000. Sewa mobil. Ternyata ada Tuhan kirimkan teman Bapak Ibu ya, punya mobil open cup. Dia bilang pakai saja, cuma diisi bensin. Nah, kita tahu kan kalau pakai mobilnya orang isi bensin. Baik sekali ya. Baik sekali. Teman kita itu bukan dia dari Muslim saudara, Muslim, dari Muslim. Teman baik ya. Itu Tuhan itu akan mempermudah kita kalau kita baik dengan orang. Orang pun akan baik dengan kita, Bapak Ibu. Ada sistem tabur tuai kan. Pada saat kita membutuhkan ini, kita tidak tahu orang-orang itu. Kita berkenalan, kita berteman. Dia bilang, pakai saja mobilnya kita. Ya, tidak usah sewa. Ya, tidak usah bayar. Ya. Dan suami saya bilang, oh iya nanti kita isi bensin ya Pak ya. Iya nggak apa-apa. Tahu kan orang Jawa kan halus. Nggak usah, nggak apa-apa, pakai aja. Nah seperti itu kan luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi disitulah makanya saya bilang, Tuhan Engkau sungguh baik, bahkan sangat baik. Engkau pertemukan dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang tulus membantu. Iya ya Pak, 3-4 hari. Iya pakai aja, kapan aja, ambil aja mobil ini. Di sini pakai aja Mas, nggak apa-apa gitu. Itu kan baik sekali Bapak Ibu ya. Nah makanya saya bilang dari dulu saya itu melayani pelayanan, saya itu tidak pernah pakai agama saudara. Tidak pernah saya pakai agama. Mau itu anak Tuhan, mau itu agama lain, ya mereka umat Tuhan yang dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan. Saya tidak pernah membedakan agama. Semua kita satu. Agama ini memang tidak ada. Makanya setan itu tahu agama itu tidak perlu Bapak Ibu. Setan tahu karena setan yang buat agama itu dari zaman dulu ya. Dia buat agama itu. Tujuannya apa? Supaya manusia satu dengan manusia lain saling membunuh, saling bertengkar. Kalau tidak sepaham kan saling membunuh. Iya enggak? Setan tahu Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah membentuk agama. Yang Tuhan suruh apa? Sembahlah aku, pujilah namaku, bersyukur, taat, setia, memiliki kerendahan hati, hukum-hukum Tuhan dipatuhi. Jangan menyembah patung, jangan berzina, hormatilah ayah ibumu, jangan berzina, jangan jadi saksi dusta, jangan mengingini harta kekayaan sesamamu, jangan apalagi berdusta, berbohong, apalagi itu harus dihindari. Itu 10 hukum Tuhan supaya engkau masuk dalam kerajaan Tuhan. Gimana sih kalau tidak taat hukum Tuhan, 10 hukum Tuhan? Kalau tidak taat, mana mungkin engkau masuk kerajaan Tuhan? Sedangkan itu hukum dalam kerajaan Tuhan. Taat dulu itu. Apalagi hormatilah ayah ibumu, sudah ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, apa-apa punya sesamamu, jangan. Hormatilah hari Sabat. Terus apa lagi? Sudah ya, 10 ya. Punya kasih, punya cinta, buah-buah roh. Makanya saya dari dulu kan pelayanan saya, mana ada di channel saya orang mau bahas agama A, B, C, D, tidak ada. Saya tidak pakai agama. Tembok-tembok agama saya robohkan, rontok.
Yang saya tahu menyembah Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran tidak pakai munafik. Tidak pakai munafik, saudara. Jadilah pelaku firman Tuhan. Baik, benar, setia, kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Ketika Tuhan datang, saya diangkat jadi mempelainya. Kenapa? Saya memelihara kekudusan hidup. Tanya, dari gadis sampai sekarang saya memelihara kekudusan hidup. Kamu tuduh-tuduh saya berzina, apa-apa. Saya berzina apa? Saya sudah menikah dengan Tuhan Yesus di awan-awan kok. Tuduh lagi berzina. Manusia kan buta tuli telanjang, tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu itu hubungan manusia roh. Pernikahan yang mana yang paling spektakuler? Ya pernikahan di alam roh. Dihadiri oleh malaikat Tuhan. Roh kita itu loh yang sudah menikah di awan-awan. Ini kan wadah kita. Ya wadah kita di dunia yang dipertemukan. Tapi roh kita kan sudah menikah di awan-awan 3 tahun yang lalu. Waktu saya menyewa gaun pengantin itu 1 minggu acara di awan-awan. Bapak ibu tidak tahu. Mereka bilang, kenapa ibu Fei ini pakai baju pengantin selama 1 minggu? Ya itu pesta kawin anak domba di awan-awan. Saya sudah jelaskan juga, nggak ada yang ngerti. Ini kan gara-gara buta tuli telanjang di alam roh, dimensi roh, buta tuli. Tuhan bilang apa? Sembahlah aku di dalam roh dan kebenaran, supaya kalian tahu apa yang terjadi di dalam dimensi roh dan kebenaran itu. Kalau Anda buta tuli, mana tahu Anda? Anda main hantam saja asal bicara-bicara, dikira so betul. Anda berbicara pakai logika, bukan pakai roh. Kalau roh berbicara beda, logika berbicara beda. Ini yang harus dipahami anak-anak Tuhan. Banyak perbedaannya. Makanya saya tidak pakai agama, saya robohkan. Saya tidak pakai tembok-tembok denominasi gereja, tidak ada. Manusia yang membeda-bedakan denominasi gereja si A, si B, si C. Akhirnya apa? Baku kles semua, baku hantam. Saya yang paling benar. Saya yang paling, apakah itu tidak setan? Itu pekerjaan setan semua, saudara. Setan datang apa juga? Ketika Kopido datang, dia tutup semua agama. Kalau tidak pakai tanda Kopido, apa? Anda mau beribadah, Anda mau bisa masuk mall, mau bisa terbang-terbang, tidak bisa kan? Dia tutup semua. Siapa yang pintar? Setan. Siapa yang bodoh? Manusia. Manusia siapa yang bodoh? Manusia yang tidak beriman. Anda bodoh. Anda dikasih bodoh setan. Saya tidak mau dikasih bodoh setan. Makanya saya kunci semua, blok. Suara setan, suara dunia blok. Alias blokir, buang sampah. Buang sampah pada tempatnya. Nah, Anda lihat sepak terjangnya saya dari dulu. Anda lihat, saya kan orangnya pendiam. Anda buang saya, Anda lego saya, Anda tidak hargai saya, Anda fitnah saya, Anda mau kata-katai segala macam hal-hal yang jahat tentang saya. Adakah saya pernah membalas? Tidak kan? Banyak saksinya di sini. Saya bukan berteori omong kosong doang. Saya hanya bilang terima kasih ya. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda. Ya, ketika saya mengucapkan itu, air mata saya tidak ada berhenti-hentinya. Mengalir, karena apa? Ego saya sebenarnya yang tersentuh, Bapak Ibu. Ego saya sebagai manusia merasa sakit. Tapi disitulah Tuhan melihat kerendahan hati saya. Apakah saya ini mau menyerang orang-orang yang memfitnah saya, yang memaki-maki saya, yang segala rupa yang mereka katakan hal-hal tidak benar? Tidak. Saya hanya diam, saya bilang saya cukup memiliki Tuhan. Saya bilang hati saya sudah tanam dalam-dalam di dalam tanah, saudara. Ya, ini yang nonton tumben dikit, pada tenggelam apa ya? Mereka lagi kasih bersih rumah. So tidak fokus menonton, so tenggelam, kasihan. Saya turut berbelasungkawa ya atas tenggelamnya rumah-rumah Anda ya. Tapi yang harus disyukuri itu adalah nyawa Anda masih selamat toh. Bisa Anda cari lagi rumah, Anda cari doi, banyak-banyak bangun lagi rumah. Datang lagi gempa, cari lagi doi, semangat. Tapi jangan lupa Tuhan. Itu saja pesan saya ya. Karena saya number one cari Tuhan. Berkat Tuhan itu mengejar saya, memberkati saya. Minimal makan minum saya. Atau saya tidak kelaparan kok. Saya memberkati orang susah, memberkati orang miskin. Saya tidak kelaparan sampai detik ini. Saya sistemnya menabur, Bapak Ibu. Bapak Ibu so tahu saya sistem menabur. Misalkan beras ada 5 liter di tong beras saya 5 liter nih.
4,5 liter saya kasih orang, 0,5 liter saya pakai makan untuk keluarga saya. Saya tidak tahu besok saya makan apa. Itu sistem menabur saya. Tapi Bapak Ibu lihat besoknya, tidak ditahu pengusaha, saya tidak telepon dia, saya tidak apa, tapi itu disuruh Tuhan. Saya disuruh Tuhan untuk memberkati Pak Pendeta dengan Ibu Pendeta. Dikirim itu beras yang baru yang bagus, 1 karung 50 kilo Bapak Ibu. Dikasih di depan pintu yang masih panas-panas. Karena Tuhan tahu so tidak ada beras di tong saya. Saya sudah bantu janda susah, orang-orang miskin. Apakah saya pakai kamera? Tidak, saudara. Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu, dia yang memberkati saya. Dia mengirimkan burung-burung gagak. Itu cara saya menabur. Saya sudah tidak punya apa-apa, saya jual harta saya gini, saya bagi untuk orang-orang pakai uang makannya. Pakai untuk uang makannya, saudara. Orang tahu, tidak usah saya terlalu bakuar-kuar di sini, orang tahu saya punya track record pelayanan saya. Dari dulu sampai sekarang mana ada saya minta seleri. Saya minta amplop dalam pelayanan, tidak. Selagi saya masih bisa makan, saudara. Malahan gereja-gereja susah saya bantu. Saya bantu dengan apa? Hasil kos-kosan saya, hasil merangkai-rangkai bunga saya. Ya, saya kan punya kesukaan rangkai-rangkai bunga, lihat-lihat bunga, saya punya taman bunga, seperti itu kan hiburan, keindahan bagi saya. Ya, saya jual hasil karya saya bantu-bantu orang susah, itu Tuhan yang tahu semuanya. Saya no kamera. Saya tidak haus pujian manusia, yang saya kejar tuh pujian Tuhan, saudara. Makanya percaya cahaya toh. Pada saat Tuhan datang, saya bekerja dalam diam, sayang. Saya bekerja dengan air mata. Saya bekerja dengan doa. Saya bekerja dengan puasa. Dan saya bekerja dengan diam. Makanya ketika saya muncul sebagai saksi, kepanasan semua orang, Bapak Ibu. Kepanasan itu ular-ular, kepanasan, saudara. Dan Tuhan menyatakan dirinya lewat muka saya yang bercahaya seperti matahari. Luar biasa kan? Bataria itu orang-orang di Zoom, saudara. Muka saya ketika berubah jadi matahari. Saya saja sendiri saya lihat, saya kaget. Sampai tak angkat jiwa saya. Saya tidak sangka seperti itu. Wajah saya berubah ketika sementara berbicara. Bucan Juli, ingat mempelai. Bucan Juli ingat ini yang apa? Bucan Juli nonton. Yang muka saya bercahaya berganti-ganti seperti cahaya matahari. Tuh di channel luar sana. Dihapus semua Bapak Ibu. Cuma 2-3 jam saja bertahan langsung dihapus. Itu Bapak Ibu. Saya saja kaget. Sampai aduh siapa saya Tuhan, kenapa yang begini. Langsung orang bilang begini, ibu lah mempelai Tuhan yang terpilih, domba yang tersembelih rupanya di 2000 tahun yang kemudian ini di zaman Omega. Ya saya menangis Bapak Ibu, karena saya tidak sangka. Kenapa saya ini, kasihan muka saya ini. Muka saya ini sementara bersaksi, so tiba-tiba berubah. Ya, oh itu Bucan Juli nonton ya. Iya di channel. Itu kan bercahaya kan Bucan Bataria itu orang di Zoom. Ya Bapak Yahweh, ya Tuhan Yesus Kristus, ampuni dosa kami. Saya pun nonton ulang. Itu pun diingatkan roh, karena saya baru makan. Sudah puasa enggak makan-makan Bapak Ibu. Saya baru makan di jam 5 pagi kan. Habis live, kasihan baru ingat makan, saya lapar. Bucan Erna Kristina, ingat mempelai yang live sampai subuh. Iya, sampai mempelai lapar. Saya baru makan di jam 5 subuh coba. Baru buka puasa. 1 hari full itu. Dari pagi sampai malam. Cuma minum air. Minum air itu pun saya sambil kerja-kerja. Saya ditelepon. Lagi apa saya? Saya kan mempunyai hubungan yang baik kan dengan itu Bucan di sana di Amerika sana toh. Tidak usah jauh sebut. Oh, Mali tahu juga. Saya punya hubungannya baik. Ada lagi ngapain saya gitu-gitu kan. Nah, saya lagi lipat baju ini habis saya live di channel saya itu, saya lipat-lipat baju. Saya habis sudah live di channel saya, habis juga persekutuan doa di live Zoom. Itu kan tidak masuk YouTube. Saya kan pelayanan juga doa di live Zoom. Saya lipat-lipat baju. Saya lipat-lipat baju. Lagi apa saya? Sambung dong, kita ngobrol-ngobrol yuk di channel saya. Iya.
Antara saya semangat, Bapak Ibu tunggu ya, saya mau minum dulu. Minum kan, bikin susu apa gitu, minum. Sambung Bapak Ibu langsung. Oh iya, saya lagi lipat-lipat baju nih, gini-gini. Ya iya, karena kan saya tidak pakai pembantu, kerja semuanya sendiri. Dibantu suami saya kan, gitu-gitu. Oh iya Bu, tunggu habis lipat baju ini, saya buat susu, saya minum. Sambung lagi Bapak Ibu, padahal so capek itu. Akhirnya sampai pagi, sampai subuh kan. Jam 4 subuh Bapak Ibu. Baru saya di situ habis live, saya lapar. Lapar saya makan kan. Makan, Roh Kudus bilang, coba nonton. Nonton kembali yang live tadi itu. Kamu bicara. Nah saya nonton, kaget saya Bapak Ibu. Langsung tak angka saya. Langsung tak angka saya di kursi Bapak Ibu. Oh Tuhan darah Yesus. Kenapa so begini ini? Kenapa so begini ini? Saya pemuka Bapak Ibu. Kenapa saya pada saat itu saya tidak shooting, saya tidak rekam ya. Padahal ada 2 kamera saya itu, ada 2. Saya pakai 2 kamera Bapak Ibu ya. Kalau kamera satu itu live di zoom panas, saya pakai lagi kamera yang satu. Jadi ada 2 cadangannya. Saya pakai 2 kamera. Ada pakai iPad juga kan, ada yang dikirim dari Amerika. Video itu disimpan buat dia jual untuk dapat mamon banyak. Untuk dapat mamon banyak. Jadi berkat ya Bapak Ibu ya. Kata King of the Kings ya. Bagi-bagi ya kalau sudah pemamon yang banyak. Disimpan ya. Disimpan tuh video karena langka Bapak Ibu. Langka video itu karena pada saat saya bercerita muka saya itu berubah jadi matahari. Adakah matahari Bapak Ibu? Orang pembicara di dunia ini langsung berubah mukanya jadi matahari. Baru bukan matahari biasa Bapak Ibu. Itu cahayanya itu kayak menusuk. Banyak yang bilang di live itu menusuk hatinya, jantung hatinya. Makanya bateria kan, ya Bapak Yahweh, ya ampuni kami Tuhan, gitu-gitu, ampuni dosa kami, nangis, ada yang histeris. Bucan Juli, iya jam 5 jam lebih. Nah itu langsung para cuma bertahan 3 jam ya, jam 7 subuh itu sudah tidak ada. Saya baru mau download, mau nonton ulang kan, bangun habis saya makan tak tidur. Karena kecapean Bapak Ibu, kecapean sekali kan. Saya baru nonton di jam 7 itu so hilang sudah. Aduh kemana ini? Nah Bucan di Amerika itu mengatakan maaf ya Bu, udah dihapus. Bapak Yahweh itu langsung marah loh. Nggak usah lagi bersaksi-saksi di channelnya. Dimarah saya. Hanya dipanggil, diajak lagi ulang bersaksi, saya sudah mau. Dimarah sudah karena suaranya Bapak Yahweh sendiri dihapus. Tidak menghargai kan, tidak menghormati. Katanya untuk menjaga apa gitu. Karena banyak kan rahasia dibongkar-bongkar di situ kan, banyak rahasia dibongkar. Banyak Bapak Ibu. Karena kan roh alam dimensi ilahi itu kan langsung turun berbicara. Makanya tak ganti muka saya cahaya. Sudah tidak ada lagi dilihat muka saya ini saudara, bukan cahaya seperti ini saudara, bukan. Tapi itu matahari, cahaya matahari seperti menusuk hati Bapak Ibu, sampai di relung hati. Makanya banyak yang bertobat kan. Saya bilang kalau bertahan itu video itu Bapak Ibu, 1 tahun saja bertahan, miliar orang bertobat saudara. Banyak pesan ilahi yang ada di video itu, berbicara kan. Miliar orang bertobat, takut setan menonton itu Bapak Ibu. Makanya langsung dihapus ya. Nah seperti itu. Cahaya alami, cahaya ilahi saudaraku ya. Gembala Gundala Putra, remember to Palestine people, please. Iya, Tuhan itu cinta loh. Cinta Palestina, cinta Israel, cinta Indonesia, cinta bangsa-bangsa semuanya. Yang Tuhan benci itu adalah setan, dajjal yang memakai manusia ya. Jadi Tuhan itu berbicara pakai wadah saya Bapak Ibu, karena ya Tuhan Yesus sendiri loh yang bilang, kamu itu taat, kamu itu setia, kamu itu rendah hati, jaga kekudusan hidup. 14 tahun saya sudah mati loh, 14 tahun saya sudah meninggal Bapak Ibu, dibunuh dalam
kasus pemerkosaan di kota P itu. Ada kasus saya, semuanya tahu kok. Karena berjilid-jilid itu surat kabar menceritakan tentang saya, saudara. Ya, seperti itu. Kasih bencana aja di sana lagi nimun mamon saya. Aduh, King of the Kings marah. Dia bercanda keluar. Padahal so marah itu. Kasih bencana aja di sana. Maksudnya di Amerika Serikat. Soalnya apa? Menimbun mamon dorang. Banyak sekali orang pemamon. Tidak ada mau bagi-bagi ya, pelit-pelit. kita ini kita ini malaikat Tuhan, so puasa 1 hari 2 hari, so puasa sampai 1 minggu, so puasa sampai 2 minggu, bahkan pangeran nilai 3 minggu lagi dia puasa. Haleluya. Cuma minum-minum air. Kamu mau dapat memang kamu. Jangan timbun-timbun mamon yang banyak, harta benda mau dapat kamu. Milton P. Saudara yang mau datang. Delton, habis Milton baru Delton. Ini pasukan 77, makanya kita bentuk ya, untuk saling bantu-membantu, uang makan, karena kita kan tidak dilayani dunia, kita tidak diservis dunia, anak-anak dunia dilayani dunia loh. Kita ini dunia itu tidak boleh pelit-pelit sama kita, harus bagi-bagi ya, tidak boleh kamu itu serakah betul kamu ya. Serakah betul kamu dengan anak Tuhan ya. Dikasih bencana baru kamu buat tarian. Ya Tuhan Yesus tolong saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah tolong saya. Gimana sih? Nanti bencana datang, nanti sudah dicambuk baru. Tuh air. Makanya mempelai suka ingat toh itu mau nih. Betul toh mempelai bilang toh. Dari tahun lalu, berapa bulan lalu, mempelai suka ingat coba. Kalau belum itu tenggelam sampai di atap-atap, jangan bilang kita yang bertugas. Haleluya. Jangan bilang kita malaikat Tuhan. Kalau belum tenggelam, Anda setel banyak hina-hina pekerjaan Tuhan. Tak gantung-gantung Anda di atap seng, tak gantung-gantung Anda di pohon kalapa. Tak gantung-gantung lagi di pohon listrik, tas strom lagi tegangan tinggi. Tahu bahina sih. Bahina-hina Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan jiwa Anda, roh Anda supaya tidak masuk neraka. Cuma modal percaya, iman, masuk surga. Anda hina lagi dia. Tak gantung-gantung kata den kolor. Nanti alam kasih tak gantung ada den kolor di tiang listrik sana, kung tas strom lagi dengan tegangan tinggi. Masih untung belum tas strom. Masih tenggelam sampai di atap-atapnya. Baru tariak, oh Tuhan Yesus, apa kita pedosa ini? Sotol banyak anak pedosa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa kita pedosa ini? So dapat api, dapat banjir, dapat gempa, tanah longsor segala macam, belum mau tobat, belum mau bertobat, belum tobat. Terlalu banyak sekali kok bahina-hina. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan roh kebenaran, hina. Di kotamu ya, 1 orang saja bahina kotamu, 1 kota dihukum. Haleluya. Naikkan jadi 2 lantai, bukan cuma 1 lantai lagi coba. Marah loh Tuhan. Dia tertawa tapi marah loh. Pembalasannya kan saat ini murka Tuhan terjadi. Anda tidak baca itu? King of the Kings. Di bawahnya apa? Murka Tuhan. Artinya apa? King of the Kings lagi menjalankan murkanya di bumi ini. Tidak tahu Anda. Baru Anda banyak bicara di situ. Haleluya. Mendingan rendahkan hati Anda, bertobat sungguh-sungguh, baru akui dia. Tidak usah sombong-sombong. Mau sok-sok lagi jagoan. Oh, Barabas memang. Kalian ini memang roh-rohnya Barabas dengan Yudas. Pantas kalian itu mau dimurkai Tuhan. Sanak saudaramu, kampungmu, kotamu, keluargamu. Habislah. Tenggelam tinggal pengap-pengap kayak ikan. Saya turut berbelasungkawa, tapi bersyukur. Kan kalau naik banjir begitu kan sedia saja umpan kali. Ada ikan itu, banyak sekali ikan. Bapak pancing saja depan rumah. Atau sementara tidur-tidur Anda, bapak pancing saja dari tempat tidur. Ada berkat Tuhan toh di balik bencana. Jangan hina-hina pekerjaan Tuhan ya saudara. Jangan. Kualat. 1 orang, 2 orang, apalagi 10 orang di kota Anda itu bahina
Tebarkan itu. Screenshot semua itu, channel-channel itu semua. Berapa juta orang, puluhan miliar orang-orang itu bahina saya. Mereka tidak tahu yang mereka hina ini siapa. Mereka tidak tahu yang mereka hina ini siapa. Di alam lain itu saya itu putri kencana loh. Naik kereta kencana saya. Kereta berapi. Kalian kan tidak lihat toh. Karena mata kalian itu tak tutup dengan selubung-selubung kemunafikan, selubung-selubung dosa, selubung-selubung keangkuhan. Saya punya kereta kencana kok, kalian tidak tahu. Saya bawa operasi pun kalian tidak tahu. Karena mata kalian tidak tembus. Yang bisa tembus itu kamera, kalau bisa dia tangkap lagi. Kalian tidur, saya bertugas. Toh? Saya bertugas, saya jalan dong. Kalian lagi tidur enak-enak toh? Ngorok lagi. Dalam ngorok itu bikin dosa tidak? Berzina tidak? Saya bertugas dong di alam roh, pakai kereta kencana. Lah saya dilayani di alam roh. Ada pasukanku, pasukan namanya sunyi senyap. Pasukanku namanya sunyi senyap sayang. Saya bawa operasi di setiap kota, di setiap sudut desa, setiap negara ada saya. Kalian mau apa? Mau cari saya? Saya tidak mau ketemu, gimana? Banyak mulu lagi manusia. itu Saudara Erwin Nata Kusuma bilang ya mereka hina makhluk cantik. Ya mereka hina makhluk cantik, makhluk halus. Halus perawakannya, elok pun perawakannya mereka hina-hina. Makhluk cantik dan makhluk halus. Mereka tidak tahu saya di alam roh siapa. Yang mereka hina wadahku. Di alam roh saya siapa. Mereka tidak tahu karena buta roh toh. Inilah manusia. Bukan saya pergi cari kotamu, saudara-saudaramu, keluargamu. Tenggelam. Tenggelamlah. Kalau tidak dapat air, dapat api. Air, api, angin. Badai asmara membara di dada. Dapat semua ya. Dengan goyangan poco-poco. Dapat. Kalian dicari semua Bapak Ibu ya. Berapa channel angkat saya, hina saya, ya, berapa ribu orang, apalagi dalam satu kota, pengap-pengap kalian jadi ikan ngelundung. Wanita harusnya disayang, bukan dihina. Iya dong, Saudari Erwin ya, bukan dihina dong, disayang. Kita ini kan makhluk halus. Makhluk yang perlu disayang, bukan dihina-hina, bukan dicaci maki, bukan dibunuh, bukan di apa, harus disayang-sayang saudaraku ya. Bertobat Anda yang jahat-jahat hati ya. Dapat kuah bakso melimpah mereka. Murka Tuhan, siapa yang marah? Kalau murka Tuhan so jalan di dunia ini siapa? Tuhan itu kan baliat. Yang tersolimi siapa? Yang melakukan kehendak Tuhan siapa? Yang Tuhan bela siapa? Ya, yang Tuhan bela itu pelaku-pelaku firman Tuhan yang menjaga-jaga kekudusan hidup. Bukan penteori, praktek sayang. Saya ini tidak mau mainnya di teori. Teori itu apa? Tong kosong bunyi, nyaring bunyinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Aduh, bahaya deh. Saya mainnya di praktek. Sedikit bicara, tapi praktek saya yang saya utamakan di hadapan Tuhan. Ya, itu saya. Apakah saya punya kasih, punya buah-buah roh? Apakah saya punya tujuh roh Allah dalam kehidupan saya? Apakah saya punya cinta? Apakah saya punya belas kasihan? Apakah saya punya pengampunan? Roh pengampunan ini penting loh. Orang mau bersalah kepada kita, mau 1000 kali dia berbuat salah minta maaf, ya kita maafkan, kita ampuni sampai bosan itu orang berbuat jahat kepada kita. Saya seperti itu. Walaupun sakit ya, saya memberikan pengampunan itu sakit, saya tetap memberikan pengampunan karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hati saya. Memberikan pengampunan 70 kali 7 kali 7. Mau setiap saat itu orang bikin sakit hati, dia minta maaf dengan abu-abu nawasnya, tetap saya memberikan pengampunan.
Urusan dia dengan Tuhan. Selesai. Sudah selesai urusan dengan saya. Dia berurusan dengan Tuhan. Karena saya anak Tuhan kan. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, saudara. Tuhan tidak membiarkan. Ya memang saya secara dunia saya dikatakan orang bodoh. Karena saya bukan manusia tipe pengumpul harta. Saya bukan manusia tipe pendendam. Setiap orang yang bersalah kepada saya ampuni. Setiap orang bersalah kepada saya ampuni, Bapak Ibu. Orang itu mau cabut nyawa saya tetap ampuni dia. Orang itu mau ambil harta saya semua, saya tetap ampuni dia. Bapak Ibu bisa tidak? Bisa tidak lakukan itu? Karena itu hukum Tuhan. Tuhan bilang begini, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Apabila orang itu datang kepadamu, ampunilah dia. Apabila orang itu meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Nah itu saya lakukan hukum itu. Orang-orang minta ini, ambil saja, ambil sayang, ambil sepuasnya. Sampai tertinggal saya baju di badan. Adakah orang yang meminta sama saya? Pernah saya tidak kasih. Kalau ada sama saya, pasti saya kasih kan? Coba, yang di WhatsApp, di Messenger, yang di Telegram, pernahkah saya tidak memberikan kepada Anda? Anda meminta kepada saya uang makan, uang berobat, uang bangun rumah, uang pelayanan, uang apa segala macam. Anda minta, pernahkah saya tidak memberikan kepada Anda? Kalau itu ada pada saya. Tidak ada toh. Anda memberikan pun, Anda meminta baju saya pun tidak saya kasih. Tanpa Anda meminta pun saya kasih. Ya itulah saya, itu hati saya. Banyak orang mengatakan, ada yang tahu sepak terjang saya. Mereka bilang begini, kau itu mau ingin cari pujian manusia ya? Tidak. Kalau saya ingin mencari pujian manusia, ya, saya pasti sudah bawa kamera, saya shooting, saya unggah di Facebook, saya unggah di YouTube. Apa yang saya kasih nominalnya berapa, entahkah itu nominalnya puluhan juta, saya kan tidak pernah tak kasih tahu, saya tidak pernah memberitahukan kepada siapa-siapa kan. Hanya Tuhan yang tahu, hanya saya ini memberikan kesaksian saja kepada dunia. Makanya saya percaya cahaya. Anda tanya kenapa saya percaya cahaya? Itu menjadi penasaran kan? Rasa penasaran dunia. Bertanya-tanya, kenapa saya percaya cahaya? Tangan saya percaya cahaya, muka saya percaya cahaya. Kenapa? Tangan saya ini memberikan kasih kepada orang lain tanpa memandang agama. Tanpa memandang agama, saudara. Ya. Tanpa memandang agama. Ini tangan yang penuh belas kasihan. Mengapa muka saya percaya cahaya? Hati saya yang percaya cahaya. Karena saya punya belas kasihan. Saya punya kasih, saya punya cinta. Ya, dan saya melayani Tuhan bukan didasarkan atas mamon. Saya tidak pernah meminta bayaran kepada umat Tuhan yang saya layani. Tanya track record saya, baik di dunia nyata ataupun dunia online. Pernahkah saya meminta bayaran? Tidak. Asal saya bisa makan, saya bisa berbicara, ya saya melayani Tuhan. Anda tanya track record pelayanan saya di dunia nyata. Adakah saya meminta pelayanan amplop ketika saya pelayanan di gereja-gereja yang miskin ataupun yang kaya? Tidak kan? Tidak pernah, Bapak Ibu. Saya melihat kalau gereja miskin yang undang saya yang akan memberkati gereja itu. Walaupun mereka kasih amplop, saya kembalikan ulang amplop itu, dan saya tambah berkat Tuhan itu di dalam amplop itu, saudara. Itu saya tidak tahu kalau Bapak Ibu cara pelayanannya di dunia ini seperti apa, kan beda-beda, kebutuhan kita beda. Nah, tapi itulah saya, karena Tuhan memberkati saya dulu kan. Saya punya ada kos-kosan dari orang tua. Nah itu saya bisa makan minum seperti itu. Kalau saya mengharapkan seleri suami saya, enggak ada. Karena suami saya kan selerinya dulu jadi hamba Tuhan kan sering hilang uangnya. Sering hilang, enggak ada katanya ada 7 lah, ada apalah. Jadi seperti itu.
Saya yang penting ada makan minum, saudaraku ya. Saya sudah tidak punya apa-apa, saya pergi lagi ke toko orang tua saya. Saya ambil semua di situ bahan bekal-bekal apa semua, saya pulang. Bawa terus saya bagi. Ada jemaat yang susah, ada saya bagi lagi berkat itu ke mereka. Gimana? Itu pelayanan apa kan? Di mata Tuhan itu kan pelayanan spektakuler, bukan hanya berteori sayang. Itu praktek. Saya praktek. Makanya Anda kalau bertanya-tanya, kenapa saya percaya cahaya? Seperti itu saya. Kejahatan saya tidak balas dengan kejahatan, saya balas dengan kebaikan dan berkat. Terus orang yang memaki-maki semuanya, menghina, memfitnah, segala macam, saya tidak balas. Saya balas itu dengan berkat. Apalagi pengampunan saya sudah berikan 70 kali 7 kali 7 tanpa batas. Ya. Dan ketika Tuhan datang, saya dijemputnya, diungsikannya karena dalam posisi berbahaya. Panas Bapak Ibu ya. Karena saya pada saat itu mau dibunuh. Bukan hanya dari luar saja pengancaman itu datang, di WhatsApp, di apa, tapi di sekeliling. Itu malah lebih berbahaya ya. Makanya setan itu ada di sekeliling Anda. Dia tidak jauh-jauh. Setan itu bisa masuk di sekeliling Anda, hati-hati. Orang dekat Anda akan menjadi sangat berbahaya apabila Anda tidak hati-hati. Nah, seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Jadi Anda mau bertanya, Anda mau memiliki cahaya seperti ini, bayar harga. Anda mau ingin karunia bernubuat, karunia apa, penglihatan yang luar biasa, bayar harga. Tidak ada yang gratis, saudara. Dunia alam roh, dimensi alam roh itu, timbal baliknya itu nyawa. Alam roh itu bertanya, Anda bisa serahkan nyawa Anda kepadaku? Sanggup nak serahkan harta Anda kepadaku? Alam roh itu ingin tahu seberapa cintanya Anda kepada dia. Ngerti nggak? Baik itu dunia Tuhan, baik itu dunia setan, sama loh. Tuhan melihat hati, menguji hati. Setan minta tumbal, nyawa Anda benar-benar melayang. Tuhan tidak, dia cuma uji hati Anda. Tuhan tidak kasih terbang nyawa Anda. Memang nyawa Anda terbang, tapi dia kembalikan ulang. Dia hanya hembuskan gitu. Kembali ulang nyawa kita, saudara. Tapi setan dia ambil, nyawa Anda dia kembali. Langsung masuk tembus neraka, saudara. Orang gali tanah langsung baca doa. Haleluya. Itu cara setan ambil nyawa Anda. Makanya Anda harus kalahkan. Anda harus kalahkan roh maut itu dalam diri Anda. Caranya gimana? Jadi manusia baik, jadi manusia ekselen. Anda bisa berubah menjadi manusia cahaya. Anda berubah menjadi manusia cahaya, Anda hidup kekal selama-lamanya. Kenapa? Roh Anda indah. Hati Anda itu indah loh, percaya cahaya. Ini saya kasih lihat ya. Saya kasih mati ya. Ini gelap. Karena saya bertugas di dalam gelap dunia. Dalam gelap. Bapak Ibu bisa lihat ini. Hati kita percaya cahaya seperti ini. Kalau kita bertugas di dalam dunia yang gelap, ini pakai darah dan daging. Kalau kita pakai roh, ini lebih dahsyat lagi, saudara. Ini lebih dahsyat lagi. Ini Bapak Ibu bisa lihat, saya bertugas di dunia 666, turun di dunia ini ya. Dimensi roh 66. Bapak Ibu bisa lihat cahaya kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan yang diberikan kepada saya. Dan saya memiliki roh yang luar biasa, saudara. Yaitu roh Tuhan itu sendiri. Itu roh yang luar biasa, bukan? Saya tidak tahu bersandiwara ya. Kalau manusia di dunia ini banyak melakukan sandiwara, saya tidak. Saya bicara apa adanya, A, B, B. Dan saya tidak bisa tergantikan bicara A saya, bisa dirubah jadi B. Nggak bisa, saudara. Makanya Tuhan tahu saya, siapa saya. Tuhan tahu dan dia pilih saya sebagai jubirnya, saudara. Ya. Karena di mulutku ini tidak ada dusta. Saya benci dengan dusta. Bapak Ibu tahu itu dusta. Kalau Anda suka berdusta ya berarti Bapak Anda itu Bapak pendusta, iblis, setan.
Kalau Anda suka yang najis-najis, berarti bapakmu itu adalah setan iblis. Najis. Kalau saya punya bapak yang di surga, bapak penuh kuasa, kekudusan hidup di junjung tinggi, saudara. Kekudusan hidup di junjung tinggi. Ya, kalau bapak ibu suka dolak-dalik, bicara dusta-dusta, ya bapakmu itu pendusta, iblis. Saya tidak suka. Saya tidak bermain di level itu, saudara. Ya. Nah, seperti ini. Saya bertugas di 66 ya. Diperlengkapi dengan kuasa, diperlengkapi dengan cahaya. Ada kuasa, ada cahaya. Ada kuasa di tangan, ada materai ilahi lengkap dong. Ini materai ilahi saya. Bercahaya kan? Ini di dunia dalam gelap. Kalau Anda bangga mempromosikan materai dajjal, setan 66 barcode di dahi Anda, saya bangga dong memproklamasikan materai ilahi di dahi saya. Seperti ini. Haleluya, ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat balas cintanya. Aku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Haleluya, ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Aku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam kebenaran. Tuhan nyata kuasa. Ku mengikut Tuhan selalu. Haleluya, ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ini baru masuk lagi Ceko dan Tante. Sayang, keponakanku, sayang. Tidak boleh nakal-nakal ya di dunia ini, sayang. Ini roomnya malaikat Tuhan. Kau minta cekodam. Ini malaikat Tuhan, kau minta cekodam. Kalau kau cekodam itu di dunia 66, antikris, dajjal, setan. Baca cekodam di sana. Ini cahaya-cahaya begini isinya malaikat Tuhan, jubir ilahi, sayang ya, supaya tahu ya. Ini hati nur, hati nuranimu. Bercahaya-cahaya indah seperti ini, saudaraku ya. Bercahaya-cahaya indah. Ini materai ilahi, Bapak Yahweh, Bapak Surgawi, Bapak Yeshua HaMashiach Elohim. Jadi manusia pertama itu, Adam dan Hawa itu, sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka itu bercahaya-cahaya seperti ini, dipenuhi kemuliaan Tuhan, saudaraku ya. Indah sekali bukan? Kemuliaan cahaya Tuhan itu indah sekali kan? Haleluya nih. Di tempat yang gelap kita cuma angkat tangan saja. Nih sama dengan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Makanya sebelum mati beli ini Alkitab. Namanya Alkitab, The Bible. Tanpa ada pembaharuan. Ini edisi yang pertama ya, belum dirubah-rubah. Beli ini, baca, ini surat cintanya Tuhan kepada kita seluruh umat manusia, tanpa pandang bulu, tanpa pandang ras, suku bangsa, tanpa pandang agama. Baca ini sebelum mati, sebelum rib, sebelum inna ilahi rojiun, baca ini. Jangan sampai ketinggalan, neraka sudah tempatmu baru menyesal. Baca ini. Jalan satu-satunya menuju surga, yaitu melalui Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa juru selamat dunia 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Ya, engkau menolak itu karya penebusan Tuhan, penebusan Allah, neraka tempatmu. Anda menerima karya penebusan ilahi yang terjadi 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, engkau selamat. Imanmu yang menyelamatkanmu. Dosa-dosamu dihapuskan. Sama tidak? Luar biasa kan kuasa firman. Ini bukan buku biasa loh.
Ini buku tulisan cinta Tuhan. Kuasanya bersinar. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Terkhusus di perjanjian baru. Kita sudah lewati ini ya. Kita sudah lewati ini. Kita sudah dilewati perjanjian lama sudah, perjanjian baru sudah. Posisi sekarang di frekuensi roh adalah kerajaan 1000 tahun damai. Telah berdiri dari 3 tahun yang lalu dan kerajaan antikris sudah berdiri. Haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Bapak Ibu bisa lihat kan kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Ya, cahaya kemuliaan Tuhan sungguh indah. Di tangan saya ini sudah berapa cahaya? Bapak Ibu bisa lihat. Lalu hanya satu cahaya. Ini sudah bergabung-gabung. Apa yang saya katakan beberapa waktu yang lalu terjadi kan? Terjadi bukan? Ini penggabungan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ini. Di tangan saya ini sudah berapa cahaya Bapak Ibu? Langsung tampil. Tunggu, saya memuji Tuhan dulu ya, menyembah Tuhan. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di jiwaku, mengalir kasih dari tempat tinggi. Oh, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di jiwaku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir dan mengalir dari tahta Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi jiwaku, mengalir memenuhi hatiku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ku bersorak bergembira karena Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Bapa Surgawi. Tiada Tuhan yang seperti-Mu, tiada Tuhan yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Haleluya, praise the Lord. Haleluya,
puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Alangkah kita bersukacita, bermandi cahaya indah dan permai. Di bukit Tuhan kita beristirahat, di bukit Tuhan kita menyembah. Alangkah indah bukit dan permai. Di hati kita Tuhan bertata, di hati kita Yesus bertata, di hati kita Tuhan bertata. Haleluya, pujilah Tuhan, haleluya, pujilah Tuhan, haleluya, pujilah Tuhan. Di hati kita Yesus bertata, aku anak raja, engkau anak raja. Apa yang engkau butuhkan Tuhan sediakan. Aku anak Tuhan, engkau anak Tuhan. Apa yang engkau butuhkan Tuhan siapkan. Di bukit permai Tuhan di sana, Tuhan ada di hati, ada di mana-mana. Pada saat ku berjalan, Tuhan ada di sampingku. Pada saat ku duduk, ku berdoa, ku sujud, Tuhan ada di sisiku. Alangkah senang bahagianya, aku anak Tuhan, aku biji mata Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku diberkati, sekarang aku diberkatinya. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Cara Tuhan memberkati itu, saudara, luar biasa, saudaraku. Cara Tuhan memberkati itu luar biasa. Tidak masuk di logika, saudara. Hanya imanmu, hatimu yang bisa merasakannya. Haleluya. Inilah aku Tuhan, pakailah aku Tuhan, jadi biji matamu, jadi perpanjangan tanganmu. Pakailah aku Tuhan untuk menyuarakan cinta di muka bumi ini. Cinta Tuhan, cinta Tuhan. So pusing ular menonton. Haleluya. Hei ular, tidur jangan anak ular. So pusing ngana pe kepala ngana pe mata menonton kita. Tidur jangan anak ular. Dasar ular memang. So pusing na pe mata. So silau ngana pe mata ba lihat kita pe sinar kemuliaan Tuhan, cahaya Tuhan. So kepanasan ngana pe hati. So panas ngana pe mata ular. Minum jus avocado.
Atau minum jus wortel situ supaya tambah tajam ngadape mata ular situ. Ngana balingkar-lingkar di otak manusia. Cuma ngana balingkar-lingkar saja pak kotek-kotek di situ. So pusing DP mata baliat kita. Kita pe kecantikan ini di dunia supranatural. So pusing dia baliat kita pe kecantikan di dunia supranatural. Ular. Cuma pintar banyak ngomong saja ngana. Haleluya. Tuhan itu sayang bertobat je ulara, bertobat baik-baik situ ulara, bikin ngana pe hati kasih cantik-cantik di situ ular. Yang kita raho ngana panggang fufu, jadi rica-rica ngana ular. Haleluya. Kayak apa ngana? So panas ngana pe hati di situ, ngana pe mata balik kita pe cahaya kemuliaan Tuhan. Soalnya ngana te punya cahaya ko ular, redup, redam, gelap gulita. Saudara ada pe cahaya di situ. Cuma ular bilang cekok dan. Soalnya ngana pe kodam so di mana? So di ekor. Ngana pe kodam so di mana? So hilang ngana pe kodam. Haleluya. Baku berhadapan dengan malaikat Tuhan so hilang ngana pe kodam. Tinggal baca cek kodam di situ terus. Ngana pe kodam so ada di ekor. Dasar kadal. Silau ngana pe mata balik kita pe kecantikan supranatural ini. Haleluya. Banyak lagi ngana situ ular. Balingkar-lingkar ngana di batang pohon. Haleluya ngana. Mending gak saya turun tsunami 30 meter. Mendingan itu King of the Kings itu Tuhan Yesus bilang langsung kas turun saya tsunami 30 meter supaya dia ini ular-ular. Supaya pengap-pengap. Sama-sama kita sediakan pelampung di rumahmu. Berapa jumlah anggota keluargamu, siapkanlah pelampung dini, pernikahan dini. Anda siap-siap saja pelampung. Sebelum datang tsunami, ya cobalah berenang di air kecoklatan dulu. Itu pelampung, toh ada fungsinya. Siapkan pelampung. Berapa anggota keluarga hitung. Siapkan pelampung, siapkan apa lagi? Siapkan apa lagi di situ? Yang penting-penting sebelum datang air. Ini mempelai bantu kamu sebagai manusia sesama manusia. Manusia yang beradab dan beretika sopan santun dan bertata karya tinggi. Kalau manusia yang blon-blon, tidak usah siapkan. Pengap-pengap saja kalian jadi ikan duyung di situ. Itu sebenarnya bahas apa bun? Bahas dunia goib. Ini lagi bun, bahas Pak Didi lah bun. Sudah Pak Jojon saja kau bahas Pak Jojon. Kenapa bunda mau bahas Pak Didi? Kau datang saja di rumahnya Pak Didi sana, pi wawancara dia supaya kau batari-taria lagi di situ. Kenapa bunda mau bahas Pak Didi Pak Dodor? Pak Dodor Pak Didir. Kau pergi saja di rumahnya Pak Didi sana, bawa kamera supaya kau lagi bawa taria di sana histeris. Ngapain kau bahas Pak Didi? Pak Dodor saja belum dibahas, kau semua bilang Pak Didi dibahas. Pergi saja kau di rumahnya Pak Didi sana, bahas itu Pak Didi sana, bawa kamera dengan pasti kau keluar dari rumahnya bawa taria kau. Bawa taria kau. Tolong. Bataria tolong. Bataria apa kau kalau kau keluar rumahnya Pak Didi kau bataria apa? Ya Allah, tolong. Lontong. Kau pergi cari informasi yang benar dari sumbernya. Pergi sana di rumahnya Pak Didi sana. Bahas mempelajari kerjaan apa bahas Pak Didi? Pak Dodor saja tidak dibahas, mau bahas lagi Pak Didi. Kalau ke sana nanti aku keciprit. Makanya kau harus cari informasi yang tepat, aktual. Pergi sana di rumahnya apa kan tidak jauh toh rumahnya toh. Pergi terbang sana naik pesawat cuma berapa jam juga so sampai. Pergi wawancara dia. Didi, apa kabar? I from Indonesia ini. Tuh, bisa bawa kamera, bawa supaya kan kau dapat berita yang terupdate, ya, terdepan dan terpercaya. Langsung orangnya kau wawancara di sana.
Apa coba? Apa kau tidak langsung viral? PYP itu sayang. Pengen yang sana. Siapa ini? Saudara siapa ini? Sirgo Ribu. Berarti anu saja nama Sirgo Ribu. Ini so mati ya. Sudah so habis anu ya. Habis aduh. Sudah mempelai tutup saja ya. Selamat malam ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Mati baterai saudaraku.